Teaser Deadpool yang ketiga sudah dirilis dan terdapat sejumlah keanehan yang menarik untuk dibahas kali ini. So tanpa basa-basi lagi, mari kita breakdown. How about now? Rangkaian adegan pembuka menampilkan aktor Ryan Reynolds sebagai pemeran Deadpool yang mengungkapkan permintaan maafnya tak sempat memberikan update di event D23 soal film ketiga dari superhero yang dikenal kocak tersebut. Selanjutnya, narasi Ryan bercerita soal proses pendalaman perannya untuk film Deadpool ketiga dengan melakukan beberapa persiapan, seperti misalnya mencari ketenangan, berolahraga, hingga menyempurnakan penulisan skrip dari ceritanya. Nah, yang menurut gue menarik di sini adalah ketika Ryan menggunakan kostum Deadpool berwarna merah yang sudah berubah menjadi kehitaman dan ada beberapa bekas luka tembak di dekat dadanya. Dan berdasarkan referensi tersebut, maka muncul teori penggemar bahwa jangan-jangan terjadi sebuah peristiwa mengerikan yang membuat Deadpool terbakar dan kemudian juga berusaha untuk dihabisi. Selain itu, ada juga kecurigaan bahwa jangan-jangan Deadpool yang akan muncul bisa saja berasal dari universe lain dan memiliki sikap atau pembawaan yang lebih kalem. Hal ini pun menjadi semakin diperkuat dengan wajah Ryan yang berjenggot dan tidak ada luka akibat kanker yang selama ini kita kenal. Berikutnya, Ryan juga sempat mengatakan kalau setiap Deadpool harus mencuri perhatian, dan meskipun belum jelas soal apakah yang dimaksud adalah mengenai setiap penampilan Deadpool di dalam film, ataukah jangan-jangan yang sedang dibicarakan adalah munculnya Deadpool versi baru. Apalagi teman-teman, kalau memang Deadpool ini resmi masuk ke MCU, maka diduga kuat Disney sebagai induk dari Marvel pun akan menyesuaikan penampilan dari Deadpool dengan lebih bersahabat atau bisa dibilang lebih ramah kepada penonton. Sementara itu, kejutan selanjutnya adalah soal kemunculan aktor Hugh Jackman yang mengonfirmasi bahwa dia setuju untuk sekali lagi memerankan karakter Wolverine. Konteks sekali lagi ini yang dikatakan dalam dialog pun diduga kuat menjadi petunjuk bahwa Hugh Jackman akan dimunculkan oleh Marvel untuk terakhir kalinya sebagai sebuah penghargaan sebelum dia dipensiunkan, dan pemeran Wolverine pun digantikan oleh aktor lain yang lebih muda. Nah, sama seperti halnya Deadpool yang berpenampilan kalem, maka Jackman pun terlihat tidak berpenampilan garang dengan jenggot di wajahnya, dan juga dia tidak tampil sebagai seorang peminum, melainkan memakan sebuah buah apel yang seolah-olah ingin menyampaikan kesan bahwa Wolverine yang nanti diperkenalkan pun akan lebih rapi dan juga lebih baik dari biasanya. Well, jika memang Deadpool dan Wolverine-nya bakalan lebih kalem, maka kira-kira dari universe mana ya mereka berasal? Nah, ada beberapa teori yang meyakini bahwa kemunculan dua versi kalem dari karakter ini berasal dari Earth 838, di mana universe-nya itu lebih teratur sebagaimana Ultron bisa dikuasai, lalu perdamaian galaksi pun lebih bisa dikendalikan oleh Illuminati. Sementara itu, baik Deadpool serta Wolverine yang kalem ini pun diduga kuat akan pergi ke Earth 616 untuk memburu Scarlet Witch sebagai pembunuh dari Profesor X Illuminati. Terlepas dari beberapa teori yang beredar ini, ada juga beberapa pendapat lain yang membantahnya. Sebagian kelompok penggemar beropini bahwa Deadpool yang diperkenalkan MCU tetap akan sadis seperti biasanya. Apalagi Kevin Feige pun justru di dalam beberapa wawancaranya berjanji untuk tidak akan meninggalkan ciri khas dari kebrutalan Deadpool jika memang dia jadi diperkenalkan ke MCU. Sementara itu, penampilan Ryan Reynolds yang wajahnya tidak rusak, tidak berjenggot, dan lebih sopan dari biasanya ini pun juga dinilai sebagai trik dari Marvel untuk memancing teori liar di kalangan penggemar dan sekaligus bagian dari campaign film Deadpool yang ketiga. Nah, sekarang silahkan tulis pendapat teman-teman soal kira-kira nih, baik Deadpool maupun Wolverine ini berasal dari universe mana ya? Dan seperti biasa juga, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.